Halo Bapak Ibu Guru, bagaimana MPLS hari pertama? Saya akan berbagi hasil dari acara MPLS saya setelah rutinitas seperti biasa, perkenalan dan sebagainya tadi di lapangan bersama Bapak Kepala Sekolah. Kemudian kita kembali ke kelas, lalu setelah di kelas kita seperti biasa perkenalan karena kita sebagai guru baru bagi mereka dan mereka adalah murid-murid baru juga bagi kita, maka kita mengadakan dialog interaktif, kemudian games, permainan dan sebagainya. Kemudian saya juga sekaligus melakukan asesmen diagnostis yang saya pribadi saya ingin tahu bagaimana kondisi kelas yang akan saya ampu ke depan. Saya sudah membuatkan form seperti ini, yaitu siapakah aku. Nah, di dalam form siapakah aku ini ada poin yang harus mereka isi, yaitu namaku, aku suka bla bla bla, aku malas untuk bla 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 dan sebagainya. Setelah melakukan ini, saya menemukan 9 anak itu mengatakan bahwa aku ingin menjadi gamers, youtubers, juga content creator. Nah, muncul profesi-profesi baru di lembaran saya ini ya. Jadi namaku, aku suka main game, aku malas untuk tidur siang. Kemudian aku ingin menjadi gamers dan youtubers. Kemudian yang aku suka adalah pelajaran bahasa Inggris. Nah, ini kan berkaitan sekali ya. Dia suka games, dia pengen jadi youtubers. Kemudian pelajaran yang disukainya itu bahasa Inggris. Kemudian dia juga punya niat nih, agar cita-cita tercapai aku harus bagaimana. Lalu dia mengatakan aku harus jago main game. Kemudian aku tidak suka jika temanku, nah ini juga dia menyampaikan unek-uneknya di sini ya, harapannya di sini. Aku tidak suka kalau temanku ada yang berkelahi, ada yang jahil, ada yang sombong, kemudian ada yang bicara kasar. Nah, ada temanku yang mengolok-olok, dia tidak suka. Kemudian di poin terakhir ya, aku ingin punya kelas yang bagaimanakah? Nah, di sini di poin terakhir aku ingin mempunyai kelas yang ini ada yang bersih, rapi, indah, kemudian seru, nah, nyaman. Nah, semuanya adalah hal-hal harapan baik yang mereka inginkan. Tapi saya ada menemukan 2 hal di sini, yaitu satu anak itu ternyata, oh ya, saya mengajar di kelas 4 ya. Saya mengajar di kelas 4 dan saya menemukan ada satu anak yang menulisnya itu masih belum berbunyi. Nah, menulisnya, dia menjawabnya ini masih belum berbunyi. Huruf yang dia susun entah dia mau mengatakan apa. Jadi di sini guru yang nebak-nebak karena banyak huruf-huruf yang tidak tertebak karena konsonan ngumpul jadi satu konsonan gitu ya. Kemudian ada satu lagi temuan di mana ada satu anak mengisikan, dia adalah anak putri ya, namanya ya anak putri ya. Anak putri, dia menuliskan aku malas untuk. Nah, di sini kan ada poin aku malas untuk. Nah, dia mengisi dia tidak mau atau dia malas untuk belajar dan malas sekolah. Wah, ini PR buat saya ya toh. Lalu dia katakan di sini ada notes-nya loh Bapak Ibu guru. Nih, notes-nya itu jujur lebih baik. Ya, karena tadi saya mengatakan bahwa dalam mengisi kuesioner ini, isian ini kalian harus jujur, tidak terpengaruh teman ataupun tidak mempengaruhi teman. Maka dia mengatakan jujur lebih baik. Lalu dia katakan jujur bahwa dia tidak suka belajar dan dia juga tidak suka sekolah. Nah, ini adalah PR buat saya untuk menggali lebih dalam kenapa anak ini kok sampai keluar seperti ini ya. Tetapi di sini dia katakan dia suka
matematika dan suka berkarya. Nah, mungkin dia jago di kreativitas ya. Kemudian dia ingin menjadi YouTubers dan TikTokers. Ya, jadi hubungannya dengan sekolah tadi, tapi dia punya cita-cita jadi YouTuber dan TikTokers. Kemudian yang dia suka di pelajaran adalah berkarya. Kemudian agar cita-cita tercapai, aku harus belajar bagaimana untuk menjadi YouTubers. Nah, berarti saya nanti akan membidik dia belajar dengan gaya-gaya yang berkaitan dengan IT. Nah, itu tantangan sendiri buat saya nanti. Kemudian pinter ini. Aku tidak suka jika temanku, nah ini si anak tadi ya yang tidak suka sekolah ya, jika temanku membuka privasi orang. Wah, ini kayaknya berkesinambungan ya, membuka privasi orang. Mungkin nanti dia akan membuat kunci nanti ya, pada saat dia sudah mengenal IT lebih canggih lagi ya. Kemudian dia juga tidak suka kelas yang berisik dan kompak. Jadi PR saya hari ini, saya sudah menemukan pemetaan di sini yang semuanya itu jawabannya kan ada yang standar-standar, cuma ada dua hal yang menarik bagi saya adalah yang satu, anak ini tadi untuk menulis dan membacanya masih perlu pendampingan penuh padahal sudah kelas 4, grade-nya kelas 4 tapi kemampuannya belum mencapai di level kelas 4. Kemudian yang kedua adalah ada anak yang tidak suka belajar dan dia tidak suka sekolah. Maka saya akan berusaha untuk mencari cara bagaimana anak ini supaya menemukan solusi yang tepat. Tolong ya Bapak Ibu guru semuanya, berikan saran untuk saya untuk kedua jenis anak ini tadi, kedua tipe anak ini tadi ya, karena semua anak kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Nah, saya ingin dibantu Bapak Ibu bagaimana saya harus menghadapi anak putra ini tadi yang baca tulisnya masih belum bisa sempurna padahal grade-nya sudah kelas 4. Kemudian si anak putri ini yang dia tidak mau sekolah dan tidak suka belajar dan tidak suka sekolah gitu, cita-citanya sebagai YouTuber. Saya tunggu ya saran Bapak Ibu guru sekalian, kiranya yang bisa membantu saya untuk memfasilitasi kedua anak istimewa saya ini ya. Terima kasih, salam MPLS, mari kita berjuang bersama-sama menuju merdeka belajar. Terima kasih.